Sikap terbaik saat harapan tak tercapai. Dalam kehidupan, tidak setiap harapan manusia dapat tercapai. Kadang berhasil, kadang gagal, kadang sukses, kadang kurang beruntung. Umumnya, orang akan kecewa bila harapan atau keinginannya tak tercapai. Tapi bagi seorang muslim, sebenarnya bagaimana sikap terbaik kita ketika harapannya tak tercapai? Kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menyatakan, bisa jadi Allah memberimu suatu anugerah, kemudian menghalangimu darinya. Dan boleh jadi Allah menghalangimu dari suatu anugerah, kemudian Ia memberimu anugerah yang lain. Menurut Imam Ibnu Athaillah, anugerah yang sebenarnya dan patut disyukuri adalah anugerah memeluk agama Islam sebagai nikmat yang sangat hakiki. Segala pemberiannya yang Allah berikan tidak ada yang dapat menandingi anugerah keislaman seseorang. Orang yang masuk memeluk agama Islam berarti masih menikmati anugerah yang sangat besar dari Allah. Dengan kalam hikmah di atas, Imam Ibnu Athaillah seakan hendak menyampaikan, terkadang Allah memberikan sesuatu yang dianggap baik menurut pikiran manusia. Namun, tanpa disadari, pemberian itu sebenarnya menghalangi dirinya dari taufik dan hidayah untuk semakin dekat kepadanya. Apakah artinya terpenuhi semua harapan, sementara cahaya Islam dan iman di hati justru padam? Namun, yang sering terjadi adalah manusia sulit memahami hakikat anugerah yang diberikan Allah. Ketika harapannya tidak sesuai dengan kenyataan, betapa banyak manusia yang sering menyalahkan takdir, seolah Allah tidak adil kepadanya. Padahal, jika mau memahami, semestinya ia akan sadar bahwa semua anugerah yang telah Allah berikan maupun yang Allah halangi darinya merupakan kebaikan yang hakiki baginya. Imam Ibnu Athaillah melanjutkan kalam hikmahnya. Ketika Allah membukakan pintu pemahaman kepadamu tentang pencegahannya dari suatu anugerah, maka penolakan Allah itu pun berubah menjadi anugerah yang sebenarnya. Penjelasan Ibnu Ajibah. Syekh Ibnu Ajibah dalam kitabnya Iqadul Himam mengibaratkan pemberian Allah kepada manusia dengan orang yang diundang ke suatu jamuan makanan di tempat gelap tanpa lampu. Makanan yang tersedia sangat banyak, namun bisakah saat itu ia mengetahui makanan mana yang akan diambil dan yang mana yang akan dimakan? Begitulah pemberian Allah kepada manusia. Ketika diberi kecukupan di satu sisi, ia akan selalu merasa kekurangan di sisi lainnya. Kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah di atas terkonfirmasi oleh ayat Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bunyinya adalah,
Boleh jadi kalian tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Dan boleh jadi kalian menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagi kalian. Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Karenanya, orang-orang pilihan yang telah mencapai derajat ma'rifat billah sering merasa takut ketika ia menerima anugerah Allah. Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, orang-orang arif billah lebih takut ketika diberikan kelapangan daripada diberikan kesempitan. Terpenuhinya semua harapan merupakan kebahagiaan dan seakan menjadi nikmat yang sangat besar. Namun, semua itu justru menakutkan bagi orang-orang arif billah. Kenapa demikian? Sebab bagi mereka dalam keadaan sempit, orang yang dekat kepada Allah akan lebih tenang dan lebih tentram menjalankan semua perintahnya. Sedangkan dalam keadaan semua keinginan terpenuhi, orang akan berpotensi sombong dan tidak bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Dalam menyikapi kelapangan dan kesempitan, Syekh Ibnu Ajibah mengatakan, dalam kelapangan hidup, nafsu manusia ikut ambil bagian, menikmatinya. Sebab adanya rasa gembira, sedangkan dalam kondisi sempit, nafsu manusia tidak ikut ambil bagian merasakannya. Begitulah kelapangan, ia bisa menjadi faktor yang menumbuhkan kecenderungan nafsu untuk melupakan Allah yang memberikan anugerah. Orang yang lapang cenderung memanjakan dirinya dengan segala sesuatu yang diinginkan. Sikap memanjakan diri inilah yang terkadang menjadi penyebab orang lalai. Seolah saat demikian kewajiban agama menjadi beban dan ibadah pun dilakukan dengan hati gundah, tidak ikhlas. Berbeda ketika dalam kondisi sempit atau kesusahan. Banyak hal yang tertahan dan tidak bisa didapatkan. Kondisi penuh keterbatasan menjadikan manusia tidak dapat memanjakan dirinya. Karenanya, tidak ada godaan untuk lalai memanjakan diri dan kewajiban agama pun dapat ditunaikan tanpa beban. Bagaimana mungkin bisa memanjakan diri, sedangkan ia dalam keadaan yang kurang? Dalam kesempatan lain, Syekh Ibnu Ajibah mengibaratkan manusia seperti anak kecil yang masih sangat polos dan tidak tahu apa-apa, yang menginginkan manisan atau permen beracun. Ia berkata, ketika si anak mengambil makanan beracun, sang ayah menolaknya, maka si anak menangisinya karena ketidaktahuannya. Sedangkan sang ayah menolaknya secara paksa karena tahu ada racunnya. Begitulah gambaran hubungan manusia dengan Allah berkaitan dengan anugerah dan harapan. Manusia tak ubahnya seperti anak kecil yang masih lugu dan sangat polos, sementara Allah menghalangi berbagai harapan dan keinginannya karena bahaya yang tidak diketahuinya. Penilaian akhir yang paling baik dalam hidup adalah ketika sesuai dengan kehendaknya, sangat mungkin segala anggapan baik yang manusia wacanakan justru merupakan keburukan yang tidak Allah inginkan. Tidak ada hal yang lebih baik atas semua kejadian yang menimpa manusia, melainkan dengan mempelajari dan menggali hikmah demi meraih keridhoannya. Sebab setiap ketentuan Allah selalu beriringan dengan kebijaksanaannya. Syair Imam Al-Busiri
kalam hikmah Imam Ibnu Athaillah yang kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Syekh Ibnu Ajibah, selaras dengan syair Imam Al-Busiri dalam Al-Burdah. Betapa banyak kenikmatan justru berujung pada kematian karena orang tidak menyadari bahwa racun yang terkandung di dalamnya. Artikel tersebut dibacakan dari website islam.nu.or.id.